Pemirsa, apa saja temuan Kompolnas saat meninjau langsung lokasi penemuan jenazah Afif Maulana? Kita sudah terhubung dengan anggota Kompolnas, yaitu ada Pak Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore, Tisa. Ya. Pak Yusuf, apa hasil temuan dari Kompolnas ketika pukul 3 malam tadi mendatangi lokasi Jembatan Kuranji? Ya, dari laporan yang kami terima tim yang melakukan pemantauan langsung di TKP dini hari tadi, melihat jembatan, ya jembatannya memang jaraknya dengan ke bawah airnya itu cukup tinggi sebenarnya, sekitar berapa ini 15 sampai 20 meter juga seperti itu. Diperkirakan 15 sampai 20 meter. Terus permukaan airnya itu, kedalaman airnya itu paling dalam cuma 30 cm. Terus lebih banyak batu-batu yang di bawah jembatan itu seperti sungai, kali gitu. Kedalamannya cuma 30 cm, banyak batu-batunya seperti itu. Hasil laporan peninjauan TKP yang itu tempat meninggalnya Ananda Afif. Baik, lalu dari hasil pemeriksaan Kompolnas, apakah memang ada penganiayaan terhadap Afif Maulana ini? Terkait dengan itu, kami sendiri tentu pada tim yang melakukan pemantauan langsung sampai tadi siang ini itu tetap dilakukan penyelidikan karena ada korban, ada meninggal dunia, tentu tetap dilakukan penyelidikan untuk memberikan kepastian apa yang menjadi penyebab meninggalnya itu, apakah ada dugaan penganiayaan atau penyebab lainnya, ada peristiwa lainnya yang bukan masuk dugaan penganiayaan atau bukan peristiwa yang dapat disebut sebagai peristiwa pidana. Ini tentu tetap dilakukan penyelidikan agar memberikan kepastian, tidak menduga-duga. Tentu semuanya berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, apakah memang ada dugaan penganiayaan atau bukan peristiwa pidana. Ya, Pak Yusuf, kita ingin tahu sebetulnya apa sih yang ingin dicari Kompolnas dengan mendatangi lokasi Jembatan Kuranji itu? Karena kan ketika datang di sana, apa yang ditemukan hanya sungai dan jembatan yang sungainya ketinggian airnya tidak begitu tinggi dan kedalamannya tadi kalau nggak salah sekitar 15 meter ya Pak ya? Iya, kan kita ke Polda Sumbar itu dalam rangka pemantauan langsung, meminta klarifikasi sejak peristiwa ditemukan adanya korban Ananda Afif itu, apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, prosesnya seperti apa, termasuk apakah dari pihak LBH menyampaikan laporan-laporan, informasi-informasi termasuk dari pihak keluarga, apa yang diharapkan dari pihak keluarga, itu kita mintakan klarifikasi, termasuk terkait dengan yang paling utama, pemberitaan yang itu terberitakan, tersorot, diduga dianiaya oleh oknum. Nah, tentu ini kita mintakan klarifikasi. Yang kita lihat di dalam klarifikasi itu bagaimana proses penanganannya, apakah sudah dilakukan penyelidikan atau tidak. Yang kedua, terkait dengan adanya peristiwa tawuran, apakah memang ada dugaan tawuran pada waktu sebelum ditemukan adanya korban almarhum Afif itu, bagaimana penanganan tawuran itu, ya, terklarifikasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapolda ke publik, memang ada dugaan pelanggaran prosedur. Nah, pelanggaran prosedur ini terklarifikasi, sedang diproses oleh Propam. Kami kira itu kan Wakapoldanya itu kan mantan dari Dippropam, sangat tegas, mengetahui tentu bagi anggota yang melanggar prosedur tidak segan-segan akan diberikan sanksi di dalam pemeriksaan itu nantinya. Kalau memang sudah terbukti dan jelas, tentu sekali lagi kami melihat pihak Polda tidak segan-segan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran prosedur di dalam penanganan tawuran.
Baik, dari hasil pemeriksaan Kompolnas, pelanggaran prosedur seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Setidaknya yang terklarifikasi kan sebagaimana ada dalam sorotan publik, ya, sorotan media, dugaan misalnya pemukulan, dugaan penyetruman itu yang sedang dilakukan pemeriksaan, baru dugaan ada pengakuan, ada keluhan di sundut rokok itu yang sedang dilakukan pemeriksaan. Setidaknya gambaran 3 besar dugaan perbuatannya itu yang akan sedang diproses pemeriksaan. Ya, itu terbukti sudah dilihat belum, kan dilakukan pemeriksaan. Kalau di sudut rokok, dianiaya, itu kan tentu terlihat dari kondisi para remaja-remaja yang ditangkap pada saat itu. Nah, pihak Kompolnas sempat bertemu tidak dengan mereka yang mengaku dianiaya oleh pihak polisi ketika malam penangkapan tersebut? Sementara laporan tim di sana masih berproses, mudah-mudahan lancar bisa bertemu kepada para saksi-saksi untuk memastikan bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh kepolisian, terutama di dalam kaitannya dugaan pelanggaran prosedur itu. Dengan 3 dugaan perbuatan itu tentu perlu mendapatkan informasi-informasi yang bisa diperoleh Kompolnas untuk bertemu kepada saksi-saksi. Baik, ketika nantinya memang terbukti ada pelanggaran prosedur, sanksi seperti apa Pak yang akan diterapkan kepada petugas yang melakukan pelanggaran tadi? Ya, proses pemeriksaannya itu setidaknya kan bisa 2 kelompok, pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik. Nah, kalau pelanggaran kode etik tentu prosesnya nanti sidang komisi kode etik. Nah, kalau pelanggaran disiplin, sidang disiplin itu biasanya kalau pelanggaran disiplin lebih cepat hasilnya dan sanksinya adalah sanksi disiplin. Tapi kalau nanti ini hasil pemeriksaan pendahuluan disimpulkan pelanggaran kode etik, maka digelar sidang kode etik dan nanti di sana akan dibuktikan apabila memang terbukti melanggar kode etik, maka sanksinya kode etik, bagaimana perbuatannya, apakah ringan, sedang dan berat, tentu itu akan mempengaruhi sanksinya, apakah sanksi ringan, sedang ataupun berat. Kalau sanksi ringan misalnya teguran, sanksi sedang bisa dimutasikan di demosi berapa tahun seperti itu. Nah, kalau sanksinya berat itu bisa di PTDH. Tapi kita lihat nanti bagaimana bukti-bukti perbuatannya masuk dalam kategori benar sanksi kode etik atau tidak. Baik, kita masih akan menunggu bagaimana hasil pemeriksaan apakah memang ada pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus ini. Terima kasih Pak Yusuf Warsim yang merupakan anggota Kompolnas. Selamat sore Pak. Selamat sore.